Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Kembali malam ini saya berbahagia sekali bisa menjumpai semua teman-teman yang saya cintai yang ada di Facebook dan media sosial yang lainnya dalam rangka nasionalisme, bela negara, dan menyampaikan Islam dalam bingkai rahmatan lil alamin. Oke guys, banyak sekali hal-hal yang harus saya sampaikan ya, mungkin ya. Tapi walaupun ini hanya merupakan curhat saja ya, jadi saya hanya ingin berbagi bahwa sebetulnya Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi kita memeluk agama Islam itu semata-mata adalah untuk kedamaian dan bagaimana tujuan hidup kita di dunia ini bisa bahagia ya. Seperti Allah sudah menjelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Jadi mustahil ya kalau seandainya Nabi Muhammad itu turun hanya untuk umatnya saja. Jadi memang untuk seluruh alam. Bagaimana orang-orang Islam ini bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa? Karena memang hanya itu yang dibutuhkan oleh manusia ya. Jadi manusia itu yang membedakan seseorang itu zalim atau seseorang itu tidak adalah takwa sebetulnya. Nah, kemudian juga di sini dijelaskan bahwa Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu pada surat Yusuf ayat 111. Al-Quran itu, Allah berfirman bahwa Al-Quran itu bukan cerita yang dibuat-buat, tapi membenarkan kitab-kitab sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Nah, dalam surat Yusuf 111 ini jelas ya bahwa Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi mustahil ya kalau seandainya sampai kita menghina keyakinan orang lain, apalagi kita tidak percaya saja sudah salah, apalagi kita sampai menghina keyakinan orang lain. Oke guys, kenapa pemerintah Singapura di sini kembali menolak seorang ustadz yang datang ke Singapura kemudian ditolak? Karena ini memang berbahaya sekali ya. Ustadz ini merintis satu pengajian dari hal yang kecil, misalnya dari ibu-ibu pengajian, kemudian di lingkungan masjid. Nah, sampai akhirnya dia mempunyai jemaah-jemaah yang militan, yang fanatik, yang sangat percaya dengan apa isi dari ceramahnya dia. Padahal menurut kacamata saya banyak sekali ceramahnya yang hanya menyebarkan ujaran kebencian kepada sesama dan kepada keyakinan yang lain. Mari kita lihat seperti apa ceramahnya. Macam ini, saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Kemudian kita lihat lagi. Saya ingin bertanya, apa hukumnya menggemari menyukai film Korea? Orang Korea ini kafir, tak bersunat, tak mandi wajib, berzina kerjanya. Jangan suka kepada orang kafir. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang suka kepada orang kafir, maka dia bagian dari kafir itu. Kemudian bagaimana hukum yang diberlakukan di Singapura? Mari kita lihat. Beberapa pendakwah asing yang datang ke sini tidak faham konteks berbilang bahasa dan bangsa Singapura. Mereka menyeru supaya para penganut agama dan bukan penganut dipisahkan. Mereka mengutuk orang beragama lain dan adakala mengutuk seagama mereka sendiri hanya kerana mereka berlainan aliran
atau mazhab. Mereka menganjurkan amalan dan adat yang boleh membawa padah kepada Singapura. Sebilangan pemimpin Islam telah menyuarakan kebimbangan mereka. Kami memantau perkembangan ini. Pendakwah asing pernah dilarang masuk ke Singapura. Ada pendakwah beragama Islam, ada beragama lain. Yang jelas, pemerintah harus tegas dan konsisten terhadap semua agama demi mempertahankan keharmonian agama kita. Jadi jelas ya, bahwa sebetulnya Islam adalah seharusnya rahmatan lil alamin. Kalau kita bisa berkasih sayang, kenapa kita harus membenci? Walaupun Ustadz ini selalu mengatakan bahwa dia ceramah di lingkungan dia sendiri, tapi akibatnya tuh akan merusak mental dan merusak cara berpikir orang-orang Indonesia ya, yang akhirnya hanya berbicara dengan kebencian ya. Itu apa juga gunanya ya? Sedangkan kita hidup kan harus saling mengasihi, apalagi bangsa kita adalah bangsa yang dikenal sebagai bangsa yang ramah dan punya etika ya. Jadi Islam itu sebetulnya harusnya memperbaiki akhlak lah. Jangan menghina orang lain. Kalau kita tidak boleh menghina, kenapa kita harus menjelek-jelekan bangsa yang lain? Apa urusannya? Jadi memang itu semuanya adalah akibat perbuatan dia sendiri. Kita tidak bisa mendikte kedaulatan bangsa lain. Mendikte kedaulatan rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia pun tidak bisa, karena kita jelas punya hukum dan undang-undang, dan kita hidup dalam keberagaman. Oke guys, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.